Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasni Nurlaili dengan NIM T 2019-1071. Saya di sini akan menerangkan tentang mobilitas sosial untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Baik, saya di sini akan menerangkan tentang pengertian pendidikan dan mobilitas sosial. Adapun kata pendidikan itu bagi kalian semua tidak asing. Karena apa? Karena kita semua sudah menjalani. Pendidikan itu berasal dari kata didik yang diawali dengan pe dan diakhiri dengan an. Pendidik ini berasal dari bahasa Yunani yaitu pedagogi yang terdiri dari kata peas dan ago. Kata peas sendiri di sini berarti aneka dan kata ago di sini berarti bimbingan. Maka dengan demikian, pendidikan secara etimologis yaitu selalu dihubungkan dengan kegiatan yang membimbing, terutama kepada anak-anak. Karena apa? Karena anaklah yang menjadi objek didikan. Dan untuk selanjutnya, bahasa pendidik ini juga berasal dari bahasa Inggris yang disebut dengan education, dan dalam bahasa Arab itu berasal dari 3 kata. Yang pertama yakni at-tarbiyah, yang kedua yakni at-taklim, yang ketiga yakni at-ta'dib. Yang secara etimologis kesemuanya itu berarti membimbing dan pengarahan. Secara terminologi, pendidikan adalah bimbingan secara sadar oleh seorang pendidik untuk peserta didik mengembangkan jasmani dan rohani, di mana si pendidik ini mengajarkan biasanya 3 hal. Yang pertama yaitu pengetahuan, yang kedua keterampilan, yang ketiga sikap. Pendidik ini juga merupakan proses yang komprehensif atau mencakup keseluruhan dalam aspek kehidupan, termasuk aspek sosial, untuk mempersiapkan mereka agar mereka mampu mengatasi segala tantangan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-harinya. Yang selanjutnya yaitu pengertian dari mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah gerak atau perpindahan yang melibatkan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kehidupan sosial atau bermasyarakat, yang selalu ditunjukkan pada gejala gerak, di mana gejala gerak ini perpindahannya dari satu status sosial menuju satu status sosial yang lainnya. Dan suatu gerak ini diatur dalam struktur sosial. Dalam struktur sosial ini mempunyai tipe-tipe mobilitas sosial. Yang pertama yaitu gerak sosial horizontal, yang kedua gerak sosial vertikal. Gerak sosial horizontal ini merupakan peralihan individu dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial yang lain yang sederajat. Sedangkan gerakan sosial vertikal adalah pemindahan individu dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial yang lain yang tidak sederajat. Mobilitas sosial ini ada yang mobilitas antar keluarga, dan mobilitas ini dinamakan mobilitas antar generasi. Karena apa? Karena perubahan status yang terjadi ini terjadi pada orang tua dengan anak. Jika berbicara mengenai mobilitas antar generasi ini, maka ditandai oleh perkembangan atau peningkatan taraf dari satu garis keturunan yang tidak hanya ditunjukkan pada kedudukan status sosial dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi mengenai mobilitas antar generasi ini banyak terjadi pada ragam keluarga, seperti mobilitas sosial vertikal naik, vertikal turun, dan horizontal. Jadi dalam keluarga ini biasanya saluran mobilitas sosialnya dalam keluarga itu misalnya petani.
Jadi berikutnya juga petani, kayak gitu. Pendidikan ini sangat berpengaruh besar terhadap mobilitas sosial. Karena apa? Karena pendidikan ini faktor yang banyak dianalisis untuk mempengaruhi terhadap mobilitas sosial. Fungsi pendidikan ini selain untuk memperluas pengetahuan, di sini memberikan bekal setiap individu untuk bertahan hidup dalam bermasyarakat. Selain itu, fungsi dalam pendidikan itu juga sebagai eskalator sosial, yang dimana di situ pendidikan ini dapat mempengaruhi status sosial, dari status sosial yang terendah menuju sosial yang paling tinggi gitu. Yang selanjutnya saya di sini akan membahas tentang konsep dan teori mobilitas sosial. Yang pertama yaitu tentang konsep mobilitas sosial. Konsep mobilitas sosial ini ada kelas origin dan kelas donation. Jadi kelas origin dan kelas donation ini maksudnya merujuk pada kelas ayah responden, di mana respondennya ini yang berada di ketika usia menginjak dewasa. Jadi dalam masyarakat ini sistem mobilitasnya terbuka. Posisi sosial seseorang ini akan ditentukan terutama oleh usaha atau prestasi dirinya sendiri. Jadi anggota masyarakat itu memiliki peluang untuk mendapatkan perubahan status sosialnya itu melalui kerja keras, usaha dari prestasinya mereka sendiri. Jadi sistem perubahan sosialnya itu terstruktur oleh struktur sosial mereka sendiri. Nilai-nilai yang utama pada masyarakat itu ditentukan pada kesetaraan dan kebebasan individu untuk berubah. Yang selanjutnya saya akan bahas tentang teori-teori dari mobilitas sosial. Teori mobilitas sosial ini ada yang pertama yaitu teori Martin Lipset dan Hans Zetterberg. Jadi dari keduanya ini berpendapat bahwa penyebab mobilitas sosial itu yang pertama yaitu dari posisi yang tidak berisi. Yang kedua yaitu terjadi pergantian peningkatan, yaitu pergerakan mobilitas sosial ini ada yang mobilitas sosial ke atas, begitu juga ada mobilitas sosial yang ke bawah. Dalam teori ini juga ada beberapa dimensi yang mereka ungkapkan. Yang pertama yaitu peringkat okupasi. Apa itu peringkat okupasi? Yaitu indikator yang bersifat umum dalam stratifikasi sosial. Yang kedua yaitu peringkat konsumsi. Yang peringkat konsumsi ini merujuk pada aspek gaya hidup mereka. Yang ketiga yaitu kelas sosial. Yang selanjutnya yaitu teori dari Lab-Turner. Lab-Turner ini mengemukakan tentang teori meningkatkan sistem pendidikan yang ada di Amerika dan Inggris. Teori Turner ini melatar belakangi yang ditandai oleh sekolah-sekolah umum dan membuka mobilitas sosial yang sifatnya vertikal. Jadi Turner ini mengemukakan dua jenis mobilitas sosial. Dua jenis yang dikemukakan oleh Turner ini yaitu masyarakat yang terorganisir adalah mobilitas sponsor dan mobilitas kontes, di mana mobilitas kontes ini merupakan sebuah sistem yang statusnya menjadi elit. Status elitnya itu menjadi sebuah hadiah yang diperoleh oleh seorang itu melalui usahanya mereka sendiri, sehingga menjadi persaingan terbuka. Jadi dalam persaingan terbuka ini memiliki pertarungan kemampuan yang tinggi, dan mobilitas sponsor ini jadi penentunya, di mana kelompok elit itu jadi terpilih untuk mendapatkan imbalan. Jadi mobilitas kontesnya itu persaingan terbukanya, dan mobilitas sponsornya ini penentu bagi persaingan terbuka tersebut. Yang ketiga yakni teori Paritim-Sorokin. Teori Paritim-Sorokin ini mendefinisikan mobilitas sosial itu secara luas, yaitu perpindahan
perpindahan orang dalam ruang sosial. Yani dalam mobilitas sosial ini tidak hanya perorangan yang dipelajari, melainkan perpindahan per kelompok sekelompok orang. Jadi dalam teori ini mengemukakan bahwa mobilitas sosial itu ada dua mobilitas. Yang pertama yaitu mobilitas horizontal, yang kedua yaitu mobilitas vertikal. Yang dimana mobilitas horizontal ini merupakan perpindahan dari satu posisi sosial ke posisi sosial yang lain dalam tingkatan yang sama. Yang selanjutnya itu mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal ini merujuk pada perpindahan seseorang yang dari satu setara sosial ke setara sosial yang lainnya. Jika dilakukan melalui mobilitas sosial berupa setara sosial yang lebih rendah ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Jadi mobilitas sosial vertikal ini merupakan mobilitas sosial yang pergerakan naik. Jika sebaliknya, ada juga yang mobilitas sosial yang turun, maksudnya pergerakan turun gitu. Yang selanjutnya yaitu tentang konsekuensi mobilitas sosial. Terjadinya mobilitas sosial ini dalam masyarakat bisa menimbulkan banyak konsekuensi, baik positif maupun negatif. Dari mobilitas yang menurun, artinya itu terjadi banyak konsekuensi. Itu terjadi karena hal-hal yang mencemaskan, seperti contoh gangguan kesehatan, keretakan keluarga, perasaan yang tersaingi, keterpencilan sosial, dan lain sebagainya. Namun jika mobilitas ini menaik, maka dalam individu itu akan merasakan kebahagiaan dan kebanggaan. Peluang mobilitas sosial itu juga berarti kesempatan dalam individu atau kelompok itu lebih maju. Terus kesempatan mobilitas sosial itu dapat mendorong kerjasama yang keras, terus sehingga apa yang dicita-citakan itu mudah tercapai gitu. Yang selanjutnya yaitu dampak dari mobilitas sosial. Begitu juga dengan dampak mobilitas sosial, ada yang positif, ada yang negatif. Dampak yang positif adalah ketika orang-orang itu berusaha untuk berprestasi atau berusaha makin maju karena adanya kesempatan untuk pindah setara, maka kesempatan ini akan mendorong untuk dia mau bersaing dan bekerja keras agar dapat naik ke setara yang lebih atas. Contohnya, ketika seorang anak miskin itu berusaha belajar dengan giat agar apa? Agar ia mendapat kekayaan di masa depan, seperti itu. Yang kedua yaitu mobilitas sosial itu akan lebih cepat meningkat atau berubah ke arah yang lebih baik. Contohnya, Indonesia yang mengalami perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri, kayak gitu misalnya. Yang ketiga yaitu bisa memberikan motivasi bagi masyarakat untuk maju dan berprestasi agar dapat memperoleh status yang lebih tinggi. Tetapi dari mobilitas sosial ini ada dampak negatifnya juga. Dampak yang pertama yaitu konflik antar kelas. Dalam masyarakat ini terdapat lapisan-lapisan karena ukuran-ukuran seperti kekayaan, kekuasaan, pendidikan, juga biasanya terdapat pada dalam karir. Seperti contoh, demonstrasi buruh yang menuntut kenaikan upah itu menggambarkan pada konflik antar kelas buruh dengan pengusaha. Yang selanjutnya yaitu konflik antar kelompok sosial. Konflik antar kelompok sosial ini terdapat pula terdapat beraneka ragam, di antaranya kelompok sosial yaitu berdasarkan ideologi, berdasarkan profesi, berdasarkan agama, berdasarkan ras, berdasarkan suku. Bila satu kelompok menguasai kelompok lain itu tidak maksudnya bila kelompok lain itu memaksa kelompok lain itu akan menjadi timbul konflik seperti tawuran pelajar, perang antar kampung, kayak gitu.
Yang ketiga yakni konflik antar generasi. Biasanya konflik antar generasi ini terjadi, generasi tua itu mempertahankan nilai-nilai yang lama, sedangkan yang muda itu mengadakan perubahan. Contohnya seperti pergaulan bebas yang saat ini dilakukan oleh kaum muda di Indonesia, sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh generasi yang tua-tua tersebut, kayak gitu. Dari dampak-dampak di atas, dari konflik-konflik di atas, terakhir nanti ada penyesuaian kembali. Maksudnya ini, setiap konflik pada dasarnya itu ingin menguasai atau mengalahkan lawan. Bagi pihak-pihak yang berkonflik tersebut menyadari bahwa konflik itu banyak merugikan kelompoknya, maka timbul penyesuaian kembali, sehingga timbul adanya toleransi atau penyesuaian kembali yang didasari dengan saling menghargai atau semacamnya, seperti itu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.